siang anak-anak, saya harap semuanya telah beristirahat dengan baik dan siap untuk memulai hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang berdebat dan berdiskusi. Jadi, mari kita bersiap-siap untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep ini. Nah, di sini ada definisi berdebat dan berdiskusi. Merupakan proses komunikasi yang terstruktur untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat serta mengeksplorasi ide-ide. Nah, apa sih perbedaan berdebat dan berdiskusi itu? Berdebat adalah suatu proses komunikasi formal di mana dua pihak atau lebih menyampaikan dan mempertahankan argumen mereka mengenai suatu topik atau isu tertentu. Sedangkan berdiskusi adalah suatu proses komunikasi yang bersifat interaktif dan kooperatif di mana dua pihak atau lebih bertukar pikiran, ide, dan pendapat mengenai suatu topik dan isu. Kemudian, ada tujuan berdebat dan berdiskusi. Tujuannya untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi. Di sini ada keterampilan dasar berdebat. Yang pertama, ada pembentukan argumen, yang kedua ada mendengarkan, dan yang ketiga ada rebutan. Yang pertama, pembentukan argumen, yaitu bagaimana menyusun argumen yang koheren dan logis berdasarkan fakta dan bukti yang relevan. Yang kedua, mendengarkan. Pentingnya mendengarkan dengan cermat argumen lawan untuk merespon secara efektif. Dan yang ketiga, ada rebutal, yaitu keterampilan merespon dan menanggapi argumen lawan dengan tepat dan persuasif. Di sini ada struktur berdebat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pemaparan argumen, yang ketiga pertanyaan. Pendahuluan yaitu bagaimana memperkenalkan topik dan tujuan debat. Yang kedua pemaparan argumen, yaitu masing-masing tim atau individu menyampaikan argumen mereka secara terstruktur. Dan pertanyaan merupakan momen untuk menanggapi argumen lawan dan menanyakan pertanyaan untuk memperjelas posisi. Berdebat dan berdiskusi, kita harus mempunyai etika. Yang pertama ada sopan santun dan yang kedua kepatuhan aturan. Sopan santun di sini yaitu menghormati pendapat lawan debat dan memastikan diskusi berjalan dalam suasana yang hormat dan terbuka. Yang kedua ada kepatuhan aturan. Di sini etikanya yaitu mematuhi aturan yang ditetapkan dalam debat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Di sini ada jenis-jenis debat. Terbagi menjadi dua, ada debat formal dan informal. Debat formal merupakan struktur dan prosedur yang lebih kaku dan terstruktur. Sedangkan debat informal lebih santai dan fokus pada pertukaran ide-ide tanpa prosedur yang ketat. Nah, dan yang terakhir, ada manfaat berdebat dan berdiskusi. Yang pertama, ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan yang ketiga, memperluas wawasan. Nah, sekarang kalian membuat kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 2 orang. Di sini, Ibu akan menyampaikan satu contoh video debat dan berdiskusi. Lalu, kalian simak video tersebut, kemudian akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, simak video tersebut. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Madrasah. Kali ini kita akan menampilkan suatu debat dengan mengambil tema lingkungan yang berjudul Hutan Menjerit, Manusia Menangis. Namun sebelum lanjut, mari bersama membangun channel Madrasah ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, karena itu sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Saat ini semakin banyak hutan yang menjadi lahan pembuatan mal ataupun gedung modern lainnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan modernisasi negara. Bagaimana membuat masyarakat yakin dengan tujuan kalian? Silahkan dari tim pembangunan gedung untuk berbicara, baru setelah itu dilanjutkan oleh tim peduli lingkungan. Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang dimana jika tidak mengikuti perkembangan zaman, tentu saja akan membuat Indonesia semakin tertinggal. Satu-satunya jalan adalah ikut berusaha maju dan menyesuaikan zaman. Namun tidak berarti kehidupan manusia di masa yang akan datang tidak dipikirkan. Jika hutan terus ditebang, hutan akan menjerit dan manusia akan menangis akhirnya. Seperti yang kami bilang di surat perjanjian, bahwa tidak semua lahan hutan akan dibuat mal, hanya sebagian saja. Itu selalu janji yang kalian ucapkan. Tetapi nyatanya, setelah beberapa tahun kalian perluas lagi pembangunan. Contohnya hari ini. Dulu pun bicaranya hanya sebagian, akhirnya mau ambil semua hutan. Ini untuk kebaikan negara. Jika Anda tidak peduli dengan negara, Anda tidak berhak tinggal di sini. Tetapi tidak seperti itu caranya. Lagian bukan tugas kalian menentukan saya berhak atau tidak tinggal di sini. Semua harap tenang dan tetap berpegang dengan peraturan bahwa tidak ada pembahasan di luar tema dan menyudutkan masing-masing pihak. Terima kasih. Nah, Ibu sudah menampilkan contoh berdebat dan berdiskusi. Sekarang, waktunya per kelompok mengisi soal yang akan Ibu bagikan. Caranya, kalian scan yang ada di papan tulis. Sesudah itu, kalian boleh pulang.